BPJS PBI kalian dinonaktifkan? Jangan panik dulu. Yuk simak video ini sampai habis karena saya akan kasih tahu cara mengaktifkan kembali dengan mudah dan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di channel Dandi Wardana. Buat kalian yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Di video kali ini kita akan membahas topik yang penting banget, khususnya buat kalian yang menggunakan BPJS penerima bantuan iuran atau PBI. Kalau BPJS PBI kalian tiba-tiba dinonaktifkan, apa yang harus dilakukan? Tenang, di video ini kita akan kasih tahu langkah-langkahnya secara rinci, jadi pastikan nonton sampai selesai. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama yang harus kita tahu adalah penyebab BPJS PBI dinonaktifkan. Oke, sebelum kita masuk ke cara mengaktifkan kembali, penting sekali untuk kita tahu dulu, kenapa BPJS PBI kita bisa dinonaktifkan. BPJS PBI ini kan biasanya dinonaktifkan karena beberapa alasan, seperti yang pertama, data kependudukan yang tidak sesuai atau belum diperbaharui di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil. Yang kedua, mungkin status ekonomi atau pekerjaan yang berubah sehingga dianggap sudah tidak memenuhi syarat sebagai PBI. Yang ketiga adalah masalah administrasi lainnya, misalnya ada data yang tidak sinkron antara Dukcapil dan BPJS Kesehatan. Nah, setelah tahu penyebabnya, ya kita bisa lebih mudah mencari solusinya. Nah, yang kedua adalah langkah mengaktifkan kembali BPJS PBI. Pertama, sekarang kita masuk ke langkah-langkahnya. Gimana sih caranya biar BPJS PBI kalian bisa aktif kembali? Yuk simak baik-baik. Yang pertama, cek status di Dinas Sosial. Langkah pertama, coba kalian cek dulu apakah masih terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Caranya bisa langsung datang ke dinas sosial setempat atau bisa juga dicek di kantor lurah di operator DTKS. Atau bisa juga langsung cek secara online melalui website cek bansos di internet. Pastikan nama kalian masih terdaftar sebagai penerima bantuan. Yang kedua, update data di Dukcapil. Kalau ternyata masalahnya ada di data kependudukan, ya segera lakukan pembaharuan data di kantor Dukcapil terdekat. Pastikan data teman-teman benar dan sudah sesuai, terutama NIK atau nomor induk kependudukan. Yang ketiga, ajukan ulang ke Dinas Sosial. Setelah update data di Dukcapil, kalian bisa ajukan ulang permohonan ke Dinas Sosial untuk mengaktifkan kembali BPJS PBI teman-teman. Biasanya pihak Dinsos akan kembali mengecek data teman-teman dan jika memenuhi syarat, mereka akan mengajukan kembali BPJS Kesehatannya. Yang keempat, teman-teman sekalian, proses verifikasi oleh BPJS Kesehatan. Setelah pengajuan diterima, BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi. Kalau semua sudah sesuai, BPJS PBI kalian akan diaktifkan kembali. Proses ini biasanya memakan waktu yang lama, beberapa hari hingga beberapa minggu. Jadi mohon bersabar karena banyak data juga yang antri. Ada tips tambahan teman-teman sekalian. Supaya prosesnya lancar, ada beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, bawa semua dokumen pendukung saat mengurus di Dukcapil dan Dinas Sosial, seperti KTP, KK, dan surat keterangan lainnya. Jangan ragu untuk bertanya kepada petugas jika ada yang kurang jelas. Mereka biasanya akan membantu dengan senang hati. Lakukan pengecekan secara berkala untuk memastikan BPJS PBI kalian sudah aktif kembali. Kalian bisa cek di aplikasi mobile JKN atau langsung ke BPJS Kesehatan terdekat. Nah, itulah tadi cara mengaktifkan kembali BPJS PBI yang dinonaktifkan. Meskipun prosesnya sedikit ribet, tapi dengan langkah-langkah yang tepat, teman-teman bisa mengaktifkan kembali BPJS PBI teman-teman tanpa masalah. Jadi jangan khawatir. Kalau video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa klik tombol like, share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh info ini. Dan pastikan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Dan kalau ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin di-share,
yang ingin dibagikan, langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Saya sangat senang untuk kemudian berdiskusi dengan teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.